يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Nah, ini apakah juga termasuk dalam hal aktivitas tertentu, Ustaz? Misalnya yang sering kita jumpai itu begini, bahwasannya sering ya ada mahasiswa yang soleh begitu ya, soleh, rajin ke masjid, rajin sholat malam, sholat duha, rawatib pun tidak ketinggalan, datang ke kajian rajin sekali. Namun ketika jadi ini kondisinya mahasiswa semester akhir begitu, Ustaz. Nah, jadi dalam hal ibadah ruhiyah gitu ya, itu rajin sekali, tapi ketika dalam hal mengerjakan tugas akhir atau skripsi itu seringkali malas-malasan begitu, Ustaz. Apakah ini juga termasuk ke dalam kondisi yang tadi, Ustaz? Oh iya, jadi seperti itu bisa macam-macam ya. Kita sering didatangi mahasiswa-mahasiswa yang semester 12, 14 yang mereka itu takut untuk menghadap dosen dan sebagainya. Terus kita kasih motivasi, kita kasih pencerahan, kenapa harus takut, ya. Kan kita memang datang ke sini itu kayak ada ala ilman. Jadi kita datang ke Malang, kita datang ke sini adalah dalam rangka untuk mencari ilmu. Jadi apapun sudah dihadapi, udah Bismillah tawakkaltu ala Allah, itu sudah, jangan terasa takut, ya. Jadi ada yang mereka itu tidak lulus itu karena justru di tugas akhir. Jadi itu tema-tema malas, biasanya bisikan. Caranya ngatasi apa? Misalnya kita pakai rukyah mandiri. Coba usahakan kalau mandi itu seperti mandi seluruh tubuh. Ya Allah, yang bikin malas di tubuh saya. Jadi dengan keberkahan air, kan dalam Al-Quran itu Allah berfirman bahwa dan aku jadikan kehidupan ini dari unsur air. Jadi seperti itu. Jadi mandi segar, ya. Kalau perlu mandi seperti mandi besar. Ya Allah, yang bikin gak nyaman tubuh kami itu. Coba pada waktu Nabi Ayub alaihissalam, mereka dikasih obat apa sama Allah, disuruh menghentak ke tanah, kemudian muncul air, kemudian dibuat mandi. Jadi air itu adalah kehidupan. Ada itu sering mandi, karena biasanya orang-orang tipikal pemalas itu mandinya juga gitu. Kita itu kalau mandi ikuti kaifiyah Rasulullah, itu jangan dikira. Jadi pada waktu kita melakukan sunnah dengan keyakinan yang kuat, itu sudah bagian dari rukyah sebenarnya. Contoh wudhu yang bagus, ya, berkumur, tangan diginikan, dicuci, kemudian istinsak. Istinsak itu bagus supaya jin-jin yang ada di hidung itu Allah keluarkan. Wudhu yang sempurna, terus setelah itu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawabin. Itu doa di pokok semua bentuk ketaatan itu dilakukan dengan baik. Itu jin-jin yang nempel di kita, ya, baik yang itu cenderung apa itu temporer, ya, yang daim maupun yang taif, yang apa permanen apa, itu sekian persen mesti terkurangi, bahkan ada reaksi. Jadi tema-tema malas seperti itu. Terus sekarang ini yang paling bahaya, ini godaan untuk adik-adik mahasiswa, bukan mahasiswa, siapapun itu yang fitnah akhir zaman, yaitu yang namanya setan gepeng. Setan gepeng alias ini HP, ya. Ini kalau tidak hati-hati, ya, bukan berarti kita tidak boleh pakai HP, ya. Kalau tidak, ini rata-rata ini, ya. Jadi maunya mengerjakan tugas, tapi lihat yang lain terus begitu. Dan ini fitnah sekali. Ya, kita banyak kalau nangani di lapangan itu banyak yang kena gangguan itu rata-rata kebanyakan adalah faktor karena jin yang masuk lewat pintu-pintu dosa. Ya, pintu-pintu dosa. Saya tadi seharian itu berapa orang itu juga gitu. Ada seorangnya mahasiswa begitu, sebut saja gitu ya. Kok mahasiswa ini kok malas dan sebagainya, tidak bergairah dan sebagainya.
ngelentu, sontrung, ya lemas, kuliahnya tidak selesai-selesai katanya. Masnya ya susah fokus ya, susah konsen ya, iya. Ada teman tidak pede, ya Pak Ustadz tidak pede. Dulu masnya dari mana? Saya dulu dari Pak Ustadz, pernah dari riwayat masuk pesantren, tidak ada Pak Ustadz, cuma dulu dari sekolah Islam Sanawiyah sama Aliyah. Terus apa yang kepikiran sekarang? Saya kepikiran maaf cewek. Nah, benar kan? Setelah itu bingung. Terus saya tanya, saya diagnosis. Ya, tidurnya juga susah. Makannya juga susah. Ternyata apa? Dia kebanyakan apa? Yaitu kena gadget mania. Ya. Terus saya tanya, Masnya kalau di HP, di laptop, sering nggak lihat konten-konten yang nggak bagus, film-film gini? Ya itu Pak Ustadz susah berhenti. Nah, bener kan? Yang kena ininya, ini, maaf ya, di otak depan ini namanya PFC. Isinya prefrontal cortex, isinya fokus, konsen, merencanakan masa depan, berpikir kritis, analisis, bedakan perkara benar salah, mengeksekusi masalah atau mengambil keputusan. Ini di sini semua pada waktu orang itu terlalu gadget mania, apalagi yang dilihat konten-konten yang ada baru, itu waduh bahaya. Ya, itu ini di otak kita itu, sehingga tubuh kita dipacu untuk mengeluarkan zat namanya zat dopamin. Zat dopamin itu bagus untuk orang yang sudah rumah tangga sebagainya, ya itu bahagia pada waktu maaf hubungan itu gitu mengeluarkan itu. Tapi kalau belum waktunya itu dipacu itu akhirnya otak kita itu kebanjiran, itu akhirnya lemot, terus efek ke psikologi mesti itu rasa gelisah, malas dan sebagainya. Coba rata-rata di antara kita dan sebagainya yang mereka kuliahnya itu keteteran, rata-rata hampir kena gangguan dari setan gepeng alias HP, rata-rata. Nah, seperti itu. Jadi makanya carinya itu sebenarnya kepada waktu kita ikuti syariat Allah dalam waktu-waktunya bagus, sholatnya bagus, silaturahim kepada teman yang baik, ke guru ikuti kajian, baik sama ibu sama bapak, itu birrul walidain. Itu saja pengaruhnya ke kita itu sudah dahsyat. Ya. Hidup itu senantiasa bergairah. Jadi pembawaannya kalau habis tidur baca doa, setelah itu kepingin mandi ya istirahat sebentar, terus baca buku atau apa berita yang baik, terus gitu rutinitasnya. Jadi ibadah yang kita lakukan tuh masya Allah dahsyat pengaruhnya dalam rangka untuk membentengi tubuh, membentengi hati kita, membentengi tubuh kita dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi adik-adik yang kuliahnya keteteran dan sebagainya itu coba nanti kalau mau di survei rata-rata mesti kena itu gadget mania. Itu. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير